Bismillah, buruang balam tabangnya sanjo, tabang malayo karumpun buluh. Basalam ambo kapado rusana kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pemutih hurek, bersepeda ke lembahanai. Ambo bilang sadonan dape nanti enggak untuk orang nan pandai. Kapado angku ni mama, alim ulama aja cari pandai. Kadang bahasa batua. Ketek na disebut namo, kadang nak disebut ada. Pai tu jauh buno kanduang, limpapeh rumah dan kadang. Pai tampe batanyo, pulang tampe itu. Sarato pemuda aja pemudi, pai paga dalam negari. Selanjutnya kepada sanak pemirsa Surau TV, dimanapun sanak berado, baik yang do di rantau, maupun yang do di kampung. Ambo mama, insyaallah juga manakan kami dampingi Buya kita, Buya Muhammad Ifrisab LCMA dalam acara Suluh Minang. Di sana, pada malam ko, tema yang akan kita bahas adalah buah jatuh indak jauh dari batangnya. Kepada di sana yang ingin berinteraktif, silahkan melalui sambungan telepon 0811 669 3338. Atau melalui WA 0811 669 3332. Untuk menelepon kita gunakan ujungnya 38 di sana, WA kita gunakan ujungnya 32. Jangan salah sambung di sana, kalau salah sambung hanya tidak menyambung. Pelu sana, sebelum Buya kita membahas tema, kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Wah, biasa ya. Alhamdulillah. Jadi tema kita Buya, kita ambil dari sebuah peribahasa. Nah, bahasa ko ialah banyak mungkin dusana walah lah tahu bah maksudnya. Ya. Buah jatuh indak jauh dari batangnya. Ya. Jadi kalau kita cari makna dari anu ko ya peribahasa ko parangai anak akal anak kebanyakan meniru parangai orang tuanya. Ya. Kalau orang tua ko nak ya tu sepasang nak ya. Itu yo. Ndak boleh amak japa nak ya. Amaknya ada, apaknya ada. Itu kan orang tua tu. Ya. Cuma mama ada menengah ya. Dek lah parangai anak aku lah meningkik mana. Lah panuh baru ya amaknya. Kecil anak, kecil induk yang tadi ya. Kecil amak pajar ko. Awang yo samu mana jopang aja. Tarang ada apa? Kalau nak elok yo parangai kau. Anak buruk perangai den. Jumpa yo atau tu tambah anu anak kau ya. Ya. Jadi pada kesempatan ko awak minta lah Buya nanti membahas masalah akhlak atau karakter anak Buya. Ya. Jadi sebelum itu awak sapa dulu kemunakan. Boleh. Kemunakan. Assalamualaikum kemunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jadi kemunakan ko Buya kan terang awaknya di kampung kan sedang urus sekolah begini ko. Masyaallah. Jadi di sekolah ko kan tu banyak anak. Ya. Bab perkembangan anak di sekolah kemunakan. Ya alhamdulillah lama anak sekolahku lagi berdiri. Cuman untuk mendidiknya ko, yo butuh perjuangan bare, Pak. Sebab ya sesuai yang Mamak sampaikan tadi, perangai anakku ya bentuk ibarat tutun atok ndak jauh jatuhnya dari Palimban kan itu kecil ya. Samo jo buah tu nya dari. Jadi istilahnya kan gitu. Saya cek kepalanya, abang dia dulu perangainya. Model dulu perangai. Tapi menekan terus sabaran kan. Mendidik aku tu kan ndak semudah memberi tepuk tangan dah. Iya justru itu dah lah Mak. Itu makanya ya kalau ibaratnya awak orang tua gitu kan. Iya. Ndak bisa seluruhnya disarankan ke guru. Dan awak sebagai guru tidak bisa lo madoi anak-anak kok anan ilmu nalah didapat waktu kuliah dulu ndak mau itu je. Tidak mesti harus beraja taruh. Iya. Sebab iyo beda sama anak-anak zaman kini je zaman-zaman wak dulu ya beda. Iya. Kalau kini kok apa ya? Sabentuk apanya bentuk sebentuk batuang ko warna kini ni ndak ada bamiang lagi. Bungo tu warna ni ndak baduli. Ndak ada sagamanya gandinya jawab lah ya. Lah dibawa lalunya so gitu. Jadi lah berbeda kondisinya nak. Berbeda warna kondisinya. Jadi kan ada dulu istilahnya Buya. Kenakalan orang tua ya. Jadi ndak kenakalan remaja, gini dia kenakalan orang tua sebab remaja aku bentuk kan orang tua. Jadi awak minta lah Buya kan. Iya jadi Mak. Ya supaya bertambah lo ilmu menekan sada mendidik anak yang di sekolah menekan tu. Ya awak kan mereka deh Mak, awak minta perlu kepada
pesawat manapun barado gitu ya. Supaya mereka jangan salah pandang lo terhadap awak dembah masalah sekolah kan tuh. Jadi bo pengen mau sampaikan je pantun go cek lo. Jadi tungke galah amat dirajo kan mama bana dirajo kan itu. Sitaba di balik pakan. Kalau salah tobatlah hambo. Kok bana samo kita amalkan. Jadi kita minta ke dia, kok bana beko sama sepuh kita amalkan. Jangan dibari jo kawak kan tuh. Kan itu guna sekali sepakan ko cari Buya untuk menyelesaikan untuk pencerahan untuk kita bersama. Itu Mak. Silakan Buya. Baik, Mama Nakan Ya. pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Mama juga Nakan tadi itu ada juga ungkapan syairnya orang Arab. Apa katanya? Wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadhu abuhu. Pemuda yang pemuda dari kami tumbuh ateh apa yang dibiasakan oleh apa? Ada mak dah. Apa? Karena memang tugas mendidik itu adalah apa? Jadi apa yang karakter anak itu adalah cerminan dari apa yang dibiasakan oleh apa. Anak amalih solat, berarti apa amalih solat. Ya. Atau inyo biasanya anaknya kan tak ditegur-tegur je doh. Di pabian saya. Di padian so. Ya. Ya. Nyo gadang seberaka aja lah. Inyo solat je, inyo solat kan tak? Nyatur inyo apa inyo dan yang lain, tapi anak di padiannya alama kana awaduhu abu. Yani seperti apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Ya. Dan ibu ada punya pengaruh juga. Gitu. Itu antara apa tuh ya? Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Sekolah pertama. Padahal yang tanggung jawab pendidikan apanya, Bang? Mama kompromi Jadi dengan Giko, sekolah itu kan enggak identik. Sekolah itu kan identik dengan pendidikan. Bukan pengajaran. Iya. Nah, karena anak itu lebih banyak nyuji ibu daripada bapak. Kenapa cari nafkah? Pak Ibu ya. Apa ibu di rumah ya. Ibu. Nah, makanya ibu itu kalau seandainya pangrengkangnya ke laki biku anak mengerengkang apa? Ya mudah kisah yang Mama terangkan tadi yang Buya. Anak buruk-buruk tak apa. Bare itu mencari model iko. Bersikap je apa ambo katanya. Berarti ambo sebetulnya. Jadi anak pelawan kain dua kau dek gara-gara bini kau pelawan ke laki. Kebalikan. Kalau seandainya suami biasa membantah ya. Artinya tidak menghormati istri, melecehan istri ya. Anak akan lecehnya ibu. Dia tahu apa lecehnya. Coba kadang-kadang anak kau memanggil maknya, manggil nama so. Baik tu, dia dengarnya pak mana manggil nama ke mak. Anak lo bahasa pur ya, anak lo ajar. Jadi apa namanya? Atas kebiasaan yang diajar. Dan ikut sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Yaitu ulama mengatakan, Syekh Islam mengatakan fitrah itu adalah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw majlisanihi. Maka apaknya lah ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi.
Maka oleh karena itu perlu di dalam mendidik anak itu cara mendidik anak itu adalah harus pembiasaan. Ya. Membiasakan anak itu adalah perkara yang penting dan sangat penting. Nah, sudah penting dan sangat penting. Penting dan sangat dilatih tadi ya. Dilatih, dibiasakan. Disiplin. Yang paling disiplin pertama harus orang tuanya disiplin. Ya, ya. Anak itu adalah amanah yang harus dipikul oleh kedua ibu bapak. Nah, hatinya masih suci. Masih bersih ya. Masih bersih. Ini bagaikan permata yang sangat berharga. Ya. Maka oleh karena itu kalau seandainya anakku dibiasakan dengan kebaikan, diajarinya dengan kebaikan, nyo tumbuh dalam kebaikan. Ya. Maka nyo akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya tak? Tapi kalau inyo biasuan keburuan, di pelapis inyo, seperti maaf yang berkaki ampek di pelapis gitu ya. Ya tak? Maka inyo akan binasa dan hancur. Sebab orang tua dia banyak istilah itu. Coba saya lihat misalkan, kadang-kadang dalam konteks pendidikan barat ya. Tak boleh pita-pita nak ada padian saya dulu. Jadi berang-berangan. Ya. Nyo punya tak bisa. Harus diarahan gitu loh. Harus diarahan. Tapi baca rumah arahnya tidak lek koreh-koreh dah. Ya. Jadi membiasakannya ya mendisiplinkan itu. Ya, anak tu kadang-kadang kan liar saja nak tentu arah. Ya. Harus diajar tu. Ya. Banyak duduk, banyak basuhnya dia nyor itu ya. Itu pertama memang agak susah. Tapi butuh kebiasaan. Sehingga nyo bisa terbiasa. Ya. Maka si anak aku ia akan mendidiknya, ia akan melatihnya, ia akan mengajarkan akhlak-akhlak ambil itu adalah apa? Ya. Kemudian apanya hendaknya menjaganya dari kawan-kawan yang tidak elok. Pergaulan anak tadi. Pergaulan enak. Itu di antara dah hadis tadi itu memberikan arti kepada kita bahawa yang paling berpengaruh dalam kehidupan anak itu adalah lingkungan. Orang tua itu adalah lingkungan dari anak itu. Lingkungan kecilnya ya. Ya. Lingkungan itu lingkungan itu orang yang ada di sekitarnya. Iya. Kau neneknya lah, tuanya lah, enak kakeknya kakaknya, amaknya, ya, apaknya, sepupunya, itu kan lingkungan tu. Iya. Ya di tangan-tangan itu anak itu sendiri. Iya. Nah, itu akan mempengaruhi kau dalam mendidik. Maka karena itu kadang-kadang dek kecil kalau nenek ko yo na sayang berlebihan. Jangan diberang cucu den. Ya. Tapi itu tak betul tu gitu lah. Artinya apa? Anakku harus diarahkan. Anakku harus diarahkan. Nah, walaupun kita bisa mencari bahasa di situ ada anakku ada sifat-sifat elok, tapi tetap kita harus pantau. Harus ada pemantauan kita. Ya. Dengan kita memantaunya, kita akan bisa mengetahui leita jago, gitu ya. Termasuk juga misalkan rasa malu. Ya, rasa malu. Nah, jadi anak itu terkadang kalau nyo anak tu ada tipe-tipe tu atau baru ada anak umur 0 sampai 2 tahun
kemudian dari 2 tahun lebih sehari sampai 6 tahun. Ikut anak menyusu, ikut anak berjalan. Ndak masuk pemeliharaan, ya, asuhan, ya. Kemudian anak masa kanak-kanak, masuk pra balik dan seterusnya. Nah, masing-masing itu punya karakter yang tersendiri yang harus diperhatikan di dalam pendidikan. Pelihara terus ya. Kalau le pandai awak menengoknya dan potensi itu dimanfaatkan menjadi eloknya. Nah, itu perlu kita belajar gitu ya. Nah, jadi kalau yang Mamak kecian tadi bahasa buah ndak jauh jatuh dari batang yo. Yang air ndak jauh. Tuturan Jatuh mengalir di bawah tuturannya. Itu adalah apa yang dikatakan oleh orang Minang itu batuah itu. Bahasa pertama, anak awak kenyukaan mencaliak apa yang dicaliak dibiasakan oleh orang tuanya. Kebiasaan orang tuanya atau apa yang dibiasakan oleh orang tuanya kepada anak itu sendiri. Nah, tentu yang paling harus ditanamkan adalah rasa malunya, etikanya di orang lain, rasa pariso ku harus ada. Ya. Kalau kita lihat dekat pepatah Minang sebenarnya tapi misalkan kata nampik. Kata mendaki, kata menurun, kata melereng, kata mendata. Yakni itu namanya sebenarnya hikmah. Hikmah itu adalah memposisikan seseorang sesuai dengan posisi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan orang seharusnya dia mendaki, seharusnya kata mendaki, buat kita kata menurun. Itu tidak masuk. Salah pasang. Kegadang-gadangan Nah, itu. Nah, jadi harus ada kebiasaan-kebiasaan. Kemudian sebagai orang tua, kalau seandainya anak itu anak itu kalau biasaan inyo di dalam sifat-sifat yang jelek dipadiazenyo misalnya. Contohlah misalkan anak suka dengan gerakannya yang kiri lebih capek kiduh ya. Iya, yang kiduh ya. Kalau itu dibediat kiduh biasa. Ya, minumnya dengan tangan kida, makannya dengan kida seluruhnya. Sementara Nabi nyurah tangan kanan. Tangan kanan. Dan dari tegur-tegurnya kebiasaan. Nah, itu perlu dilatih. Ya dibiasakan itu, gitu kan. Nah, kemudian untuk mendidik anak awak, tidak boleh awak banyak-banyak mengicik, mencelanya. Tidak bolehlah awak nyinyir. Setiap saat, ya, mau melinnya istilahnya. Berceloteh. Berceloteh, bla 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 bla. Ang badai bagi ku, tidak boleh. Setiap saat tidak boleh. Pas kita kenapa? Karena itu kalau itu akan memudahkan telinganya untuk mendengar hal yang demikian. Lah kebal jadi. Lah kebal telinganya. Biasa je. Ya. Nah, itu akan menyebabkan ya menjadikan perkataan yang nyundangan itu adalah soal biasa. Dianggap dia lalu je dah. Model orang Itu yang kadang-kadang sedang anak sedang makan gua. Keracau cacau semua mulut gua kan. Lah kadang-kadang dianggap radio rusak je. Itu enggak boleh. Itu perlu kita bijaksana menentukan hal itu, ya. Malah kita perlu mencari kata-kata yang sekali-sekali. Ambo masih ingat, ambo kalau misalkan ayah jomak ayah tu tak banyak ijak. Jadi ketika nyuk mencalik mukanya, kan? Tahu maksudnya berang. Aku berang. Ada haibah.
ada rasa sogan, rasa takui ada gitu lah. Rasa sagan yang lebih tinggi lah gitu lah. Jadi ketika misalkan apa namanya ayah awak ada, yang awak cali ke muka ya. Jadi itu adalah apa jadinya? Ketika kita tidak sering manasihatinya, mau omolinya, mau anunya gitu ya. Nah, perlu ada kita jaga kata-kata kita. Nah, arahannya sekali-sekali. Tidak sebentar ya. Tidak sebentar, tidak hari. Tidak bisa rutik dari Ya. Sadang makan tu inyo di anu moga Diceramai yo. di ceramainya tu makan tak lomak makanan. Iya. Ya. Kemudian yang didangannya tidak ke didangannya tu. Iya. Nah, akhirnya yang ada adalah kesal. Gitu. Ya, songai baunya gitu. Nah, jadi yang seperti itu adalah satu hal yang tidak tapik lah untuk majan untuk anak-anak ya. Nah, kemudian peran ibu, peran ibu kok sangat penting kok. Ini orang tua tadi ya, sepasang. Janganlah ibu kok membantah apa ketika menasihati anak. Itu banyak nih ya. Dibela anak. Iya. Kecanya apa jan banyak ngejecek dan dia berdialah nak. Tidak memohon dulu. Anak bayo ya. Anak lah kadang aja. Ya. Mungkin belanya itu sebenarnya itu dia di Allah ba'alai tidak bisa. Iya. Yang seharusnya ibu berperan adalah untuk menanamkan rasa sagan. Walaupun antara ayah ibu kok beberapa pendapat Ya. Pada saat itu inyo harus menyokong ayah si suami kok. Iya, komandan ayah. Inyo komandan. Iya. Ada rasa takut yang ditanamkan kepada anaknya, kepada ayahnya gitu ya. Ya. Sehingga inyo semakin inyo meninggan yang tidak elok. Nak dapat pembelaan gitu. Tidak pembelaan. Ya. Berang apanya inyo mana muka itulah dengarlah kecil ayah. Yang kecil apa? Yang dikecil itu betul. Walaupun kadang tak tapik dah kan. Iya. Nanti kita belah berdua baru suara aja, baru berdua. Iya. Nah, jadi ketika ada pertama ketika kita bela anak awak di waktu ayahnya memberangi misalkan atau mengarahan, awak bela anak awak. Ini dapat menjadi-jadinya. Jadi ya. Kau manjau jadi ini. Yang kedua, marwah ayahnya jatuh. Iya. Kepemimpinan tu Ya, mungkin boleh kalau dibantah ya. Iya. Kalau dibantah. Akhirnya bertangkap di muka anak. Boleh bertangkap. Iya. Nah, jadi memang apa namanya perlu Memahami dah ya. memahami hasil menjaga. Nah, kemudian ada yang dinasihati oleh ulama ya. Membiasakan anak pada siang hari untuk berjalan dan bergerak dan berolahraga. Mau olahraga ya tu perlu. Jadi anak aku kalau main pagi tu nak pergi jalan. Iya. Biar. Awak ketik-ketik dulu. Lapihnya Sampai ke sawah awak, sampai main olang-olang lah tepi ala. ke bandar. Ya. Itu tu apa gunanya? Supaya ndak jan pemalih. Nak lamban ya. Apalagi kini juga gadget dia je kan. Alah, tak amuan. Suruh olahraga malih. Itu biarlah aja lah dulu anak tu. Itulah masuknya. Inyu main berlari-lari siang hari itu adalah untuk menjaga. Iya. Luku nak kaki biasa, biar tempat kebal. Jadi itu harus dibiasakan inyo bergerak lah ya. Nah, kemudian dilarang anak itu untuk membanggakan kepada kawan-kawannya apa yang dimiliki oleh Pak. Tak boleh, dilarang. Pak ada punya tua anjak je. Piti Pak dia banyak. Piti nak anjak. Itu dilarang. Ya. Malahan sebaliknya harus membiasakan ini untuk bertawadhu. Sederhana ya. Suka orang kawan.
merendahkan hatinya. Gitu ya. Bukan merendahkan diri, gitu ya. Merendahkan hati. Sabarnya, tidak perlu nyusup sebut itu dah enak. Kemudian dibiasakan ini untuk memuliakan setiap orang yang hidup di sekitarnya, yang menghargai, memuliakan, ya. Kemudian berlemah lembut dalam ucapan bersama mereka. Itu harus kita biasakan. Jadi kalau nyekam lembut ya di rumah tu model kaset kusuk. Kemudian wa ajando anak aku untuk merasa tersanjung dalam memberi, bukan di dalam mengambil. Tapi ketikanya berbagi ya. Plus no ya. Ya, jadi nemu aku ya, bahwa memberi itu punya kedudukan tinggi. Mungkin dalam hadis yadul ulia khairum yadul sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu gunanya supaya jangan jadi minta-minta. Ya. Nah, kemudian begitu arahkan bahwasanya mambiak itu ada celaan, ada sifat yang enggak enak, enggak bagus gitu ya. Mambiak punya kawan yang tanpa izin. Artinya meminta-minta lah. Ya, apalagi yang mambiak yang tanpa izin. Nah. Maka kalau seandainya ini adalah dari anak-anak yang fakir misalkan, enak kita ajarkan bahwasanya sifat rakus, sifat kita suka ingin mambiak aja, menerima aja, meminta-minta, ya, itu adalah sifat yang tercela, aib, rendah. Ya. Yang pokoknya enggak bagus lah. Enggak bagus lah. Gitu ya. Nah, karena itu adalah bagian dari kebiasaan bagian dari sifat anjing. Anjing kan? Iya. Anjing suka meminta. Dan mambiak di mana basuh mambiak ya. Kemudian kalaulah dia gigih, akibatnya anjing tu manutnya kepada orang bagi. Patuah. Ya. Dia hanya datangnya tu kan? Iya, langsung jinak. Langsung jinaknya. Ikut lagi alam meminta amin bila ke dia gigih gitu. Nah, itu yang harus dibuang, di apa ya? Dijauhkan, ya, dijauhkan dari. Ya. Kemudian dibiasakan kepada anakku supaya tidak meludah di sembarang tempat, khususnya di majlis atau berdahak, dilarang. Dibiasakan tidak boleh seperti itu. Enak. Kalau ndaklah boleh untuk menguak ya di hadapan orang lain. Nah, itu jangan biasa model orang wow. Buka diajarkan. Iya. Kalau menguak ditutup. Karena menguak itu dari syaitan. Dari syaitan. Kalau bersin, ya diusahakan itu juga diajarkan untuk menahan bersin. Ada orang bersin dilapih sorenya, enggak dah. Ya, tapi diajarkan anak setelah bersin baca alhamdulillah. Iya. Nah, kemudian dilarang anakku atau dilatih anakku supaya ini tidak membelakangi orang. Makasihnya ya. Kau duduk dalam duduk kan. Jangan membelakang, paduan gitu. Itu subhanallah. Awak di Minang tidak boleh belakang. Kemudian tidak boleh maunjuh. Kamu ke orang. Ya. Itu apa gunanya? Untuk menanamkan karakter yang baik. Ya. Jangan letakkan kaki di atas kakinya. Kaki kakinya ada muka orang nak. Selang lutut ya. Selang lututnya kan. Boleh lolok oleh nak. Itu tidak benar. Kemudian hendaklah letakkan tangannya di dagu. Menopang dagu. Menopang dagu, ya.
ndaklah nyo meletakkan tangannya di kepalanya di lengannya. Bad itu perbuatan itu adalah tanda dari malih. Lama ya. Kalau misalkan tagak ya gini. Tegap. Orang yang siap terus gitu. Tapi kalau ya iko lah kebiasaan kok. Sekolah harusnya ditanamkan dari rumah harus betul. Iya. Lama sih betul ya. Ya. Jadi ada bersemangat. nah itu. Nah, diajan kepada anak tuh baca rudu dua. Ya. Dilarang anak aku jangan banyak-banyak ngecek. Ya. Bahwasanya banyak ngecek itu, kita jalan banyak ngecek itu adalah banyak jatuh, banyak salah awak. Ya. Kemudian kita larang nyoba sumpah-sumpah. Wallahi wallah. Ya. Untuk supaya jangan, kalau dia mau bersumpah ya harus jujur. Kadang-kadang ada yang terbiasa sumpah. Nah, jadi nah, coba kita cari ya. Kalau mendengar anak, memang kebiasaan satu daerah lah. Iya. Orang anak-anak Arab tuh kadang wallahi ya akhi, ini menceli apa itu. Karena dia terbiasa. Harus terbiasa. Iya. Lingkungannya seperti itu lah, seperti biasa. Itulah yang menurut. Nah, jadi balik kepada tadi, anakku ini tidak akan jauh perangai dari apa. Nah, kini balai. Andaknya apanya merubah perangai. Supaya bisa merubah anak. Supaya bisa menjadi elok anak. Jadi istilahnya kalau seandainya orang tuanya adalah kurang baik. Tapi kalau baik bagus dipertahankan. Ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Iya, po mak bentuk awak. Bantuan nombor 2 jan jamin dan dipacah kan itu. Baru kacau jamin dipacah ya. Iya. Ya, jadi itulah poin-poin yang perlu di Ada nanteraso di mama ya. Ya tadi kan poin-poin yang sangat berago yang Buya sampaikan tadi itu. Masalah karakter apa-apa kok ya. Jadi mama mungkin tak ada sehat ya. Ada anak kok nyokalem misalnya. Pendiam. Saya sekali yang ngecek. Ada lo apa kok cuek. Konan dia mama banau ya. Suku pagaran anak. Jadi anakku baca umur tadi. Apa tuh ya? Jadi mudah tadi. Kalau sesuatu yang berlebihan, tidaklah dapat dialog. Tapi sekali-sekali mungkin boleh, ya. Humor dengan anak. Humor jalan rumah. Mizah dalam bahasa Arabnya artinya bagurau boleh. Iya. Tapi hanya beberapa. Ya. Gitu subhanallah ya. Tapi kalau setiap hari awak bagurau, biko inyol yang kemajana awak lagi. Awak lah menyuruhnya ni pegangan awak dia. Awak salah serius? Begitu juga. Awak dengan di muka orang pun dalam kondisi awak bersama-sama, anak awak ada situ. Awak harus jaga jaga marwah awak ya. Anu muka GM ya. Jaim. Jaga image lah harus ya. Kan gitu tak? Sebab ini merasa awak di pemaluan di orang, ini merasa senangnya dah apa ayahmu di pemaluan di orang gitu kan. Tapi kalau awak penyebab dia tentunya dalam awak. Malah nyolo dulu pegaran awak. Iya, awak boleh nyebab awak pegaran di muka orang kan. Nah, jadi itu awak harus berpandai-pandai. Jadi memang apa namanya bergurau bagus, tapi jangan berlebihan. Gitu. Ini sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya kadang mama, lah data saya. anak mama juga kemenakan bawa. Itu mestianya ya jangan dulunya. Ya itulah mak. Ya semakin lama pembahasan Buya hari kue benar ilmu benar. Coba kita panggil dulu pemirsa kita. Kok ada yang bertanya tentang masalah keluarga gitu ya, masalah anak. Silakan bertanya melalui telepon atau melalui WA. Nah, kita tunggu penelponnya. Sebelum penelpon masuk, ada pesan singkat kau ya. Assalamualaikum Buya.
Saya hamba Allah asal Pesel, izin bertanya. Pesel kok Pesisir Selatan, ya, Mak? Ya. Seseorang ingin menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudaranya, namun terdapat obrolan tentang gunjingan saudara-saudaranya yang lain yang tidak hadir. Saya tidak tahu kenapa ada gunjingan, entah karena kehabisan bahan obrolan atau memang niatnya, wallahu alam. Yang menjadi pertanyaan saya, Buya, apakah pahala menyambung silaturahimnya dapat menutup dosa gunjingnya? Dan manakah yang lebih besar antara pahala yang dia peroleh atau dosa gunjing yang dia peroleh? Baik. Yang pertama, begunjing itu dosa gadang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah suku salah seorang di antaramu memakan bangkai saudaranya sendiri yang tidak suku? Ya. Ya. Itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang begunjing. Memakan daging saudaranya. Sampai Nabi SAW ketika pada suatu hari ada orang yang berpuasa, 2 orang pedusi yang hampir mau sekarat. Lalu Nabi suruh orang itu memuntahkan. Keluarlah darah dan daging. Apa kata Nabi SAW? Inyo puasa tapi inyo berbuku. Berbuku dengan memakan daging saudara. Silaturahmi adalah dipersuruh kita. Malahan untuk memutus silaturahmi itu bahaya. La yadkhulul jannata qati'. Orang yang masuk orang yang memutus hubungan silaturahim tidak masuk ke surga. Barik juga ancamannya. Barik juga. Nah, kini awak jalin hubungan silaturahmi awak busa dengan datang atau mengirim hadiah atau menegurnya dari jarak jauh. Komunikasi tetap ada. Itu sudah menjalin hubungan silaturahim. Ya. Tapi kalau seandainya kita calik, kita datang ke rumahnya, tapi yang ada adalah bagunjiang. Ada pecapek sah. Iya. Kalau lah misalkan lah menggende-gende. Iya. Ya. Kau tak bisa dialihan. Tidak bisa Dasar ditimbang gadang ketik malu. Ya, awak larut awak di situ. Iya. Atau kalau seandainya awak kecian, maaf. Kau Allah salah. Iya. Itu mana sih? Itu yang terbaik Nabi ya. Kalau lebih bisa dinasihati kalau beraninya. Ya. Alay yang nekan. Iko pesan singkat juga ya dari Ibu Eli di Bengkulu. Ustadz, gimana hukumnya program hamil dengan cara inseminasi? Apa diperbolehkan? Inseminasi itu adalah apa tuh? Vaksin. Inseminasi mungkin hamil dan bayi tabung. Bayi tabung kayak ya. Kan bayi tabung kau dulu 2 nekan. Ada yang sperma dari suaminya, ada yang dari orang lain. Ambo calik dulu inseminasi kau. Ayo pilihlah dulu. Kodek bahasa salah tinggi ada. lah ya. Ada pertanyaan lain dulu? Nah, iya. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah izin bertanya. Saya suatu waktu pasti ada merasakan hari yang isinya kesialan berturut-turut. Kira-kira apa penyebabnya Buya? Apakah saya diganggu jin atau apakah karena merupakan teguran dari Allah bahwa saya telah melakukan kesalahan atau dosa yang tidak disadari? Ataukah saya hanya sedang kelelahan atau sedang kesal saja? Jadi apa Cik ya? Merasa sial saja tiap hari ya. Merasa hari yang isinya kesialan berturut-turut. Kira-kira apa penyebabnya Buya? Apakah saya diganggu jin? Atau apakah karena merupakan teguran dari Allah bahwa saya telah melakukan kesalahan atau dosa? Berarti tidak lama ya terus lagi. Iya. Arah sosial saya bawanya. Iya, pertama mungkin ada kesalahan gitu ya. Pertama adalah mungkin boleh jadi itu adalah kadar keimanan kita pada saat itu turun. Kita lihat mungkin kita banyak maksiat. Ya, banyak maksiat kepada Allah.
Akhirnya hati kau tidak lama. Orang sosial, Gundah gulana tak lama seterus. aja hari kau. Gitu. Iya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita lawan itu dengan memperbanyak beribadah, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian perbanyak ibadah itu. Ya, itu yang akan membantu. Adapun yang tadi mau program hamil gitu ya. Iya. Hukum program hamil dengan cara inseminasi. Oke. Inseminasi buatan. Ya, jadi kalau itu yang terjadi, ya inseminasi buatan itu ya berarti adalah cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada waktu pelepasan setelur, ya, dengan cara buatan, gitu ya. Yang pertama, selama sperma itu adalah sperma suami, ya, sperma suami itu tidak ada masalah. Kalau memang itu adalah salah satu cara. Ya, yang kedua tentu kita berharap yang melakukan itu adalah dokter perempuan, ya. Jangan dokter laki-laki. Kalau sama sekali tidak ada dokter perempuan yang hubungan dengan itu, ya itu dianggap sebagian dari bentuk darurat. Nah, jadi boleh. Yang tidak boleh itu adalah Sperma laki-laki lain. Sperma laki-laki lain, haram hukumnya. Ya, kadang-kadang kan sperma itu kan lemah ya anak saya kan. Anjingnya beranak. Kalau dari jadi persembahan lain, namun dia ada haram. Iya. Haram. Gereja cara yang walaupun tidak proses bersetubuh ya. Bersetubuh lah jaleh tu Iya. Ya berzina kan. Tapi ini memasukkan sperma yang lain ke rahim dia. Itu hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena salah satu tujuan diharamkannya zina adalah menjaga nasab dan menjaga keturunan. Kau disengaja masuknya nasab lainnya. Kau tidak boleh, haram. Kau yang selanjutnya Bia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Jambi, Bia. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz sama Mama. Kiat-kiat atau caro-caro untuk anak menghafal Al-Quran. Pengajaran untuk anak umur 2 tahun. Ba'a kiat-kiat caro pengarahan ke anak ya Ustadz. Iya, anak tentu kita pertama anak baru 2 tahun. 2 tahun KT itu adalah saat anak punya beberapa karakter. Yang pertama adalah inyo sedang mencari kosakata. Maka kita cari anak itu mengulang-ulang kata. Ada kata baru diulang-ulang itu. Jadi perkata diajarkan. Ya, artinya kalau kita cari anak-anak itu inyo mulai ingin menyerap kata-kata. Inyo berlatih. Nah, anak yang seperti itu cukup dengan kita perdengarkan Al-Quran, kalau tadi. Oh, perdengarkan kok pakai MP3 atau begitu? Di suasana rumah aja, karena nanti kalau misalkan pakai MP3 dan pakai handset, itu akan bisa mempengaruhi telinga. Ya. Nah, jadi itu aja. Ada sistem yang dibuat oleh Barat. Penemunya adalah Glendeman. Glendeman itu adalah seorang ahli di dalam menterapi anak lumpuh. Dia adalah orang dari Inggris tapi hidup di Amerika. Inyo latih anak yang lumpuh, ya berarti cacat berarti ya. Iya. Dengan bacaan Al-Quran. Nah, dengan namanya flashcard. Flashcard itu adalah kartu yang ditulis. Itu diajarkan dengan cara dibacokan dan dicalian sepintas saja. Tek, misalkan batu, telur, anak tadi dia mencali dan dia menangkuk praksnya, tangkuk itu. Kemudian telingunya mendengar.
Lalu itu dibiasakan rutin. Ambo pernah membali program itu, tapi memang perlu ada ketelatenan ya. Harus fokus. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa apapun bisa. Kalau anak yang lumpuh, nyo bisa diubek kecilnya. Kalau anak yang lumpuh itu, jangan kakinya diuri, tapi otaknya dirangsang. Ya, kenapa? Karena yang penggerak kaki itu adalah otak. Nah, sehingga muncul buku bagaimana cara mengajar bayi Anda membaca. Mulai dari anak 0 itu kalau kita terapkan ini dengan Al-Qur'an, subhanallah. Ya, kita mendengarkan terus Al-Qur'an. Ada katanya kalau tidak salah metode tabarak orang Mesir memunculkan adalah dalam satu bulan itu 1 juz. Satu hari itu dengan darui 1 juz. Ya, maka selesai 30 bulan ya. 30 bulan berarti 2 tahun setengah. Iya. Ya, umur 2 tahun setengah, anak dari 0 tadi dibacakan Al-Qur'an, tapi bulan pertama kok misalkan juz amma. Ibu jangan taruh. Ya tentu inyo sedang Yuk kecek gelendemen itu, anak itu bagaikan kaset kosong. Jadi diisi jo Al-Quran terus. Ya, kaset kosong. Kalau nyo rekam, terekamnya langsung. Jadi diperdengarkan tuh dari umur berapa ya? Dari 0. Dari nyelai. Nyelai itu dengan gitu ya. Suasana. Coba saya lihat misalkan anak awak yang biasa naik angkot dulu ya. Iya. Banyak ke pasar lah 10 kali naik angkot. Itu di rumah lah pandai nyanyi. Nyanyi tak pernah diajar-ajar lah pandainya. Karena dia merekam apa yang ada gitu lah. Nah, kenapa tidak kita arahkan kepada kemampuan anak kita kepada yang baik? Sudah termasuk kan? Ayo coba kita angkat telepon. Ya, silakan. Silakan. Coba kita angkat. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama makan. Iya. Matanya cek ya. Yuk. Iya Pak. Oh, kalau seandainya kita berharap mendapat anak produksi nak ya. Kalau Bapak Lale? Kita berharap nak mendapat anak produksi. Tapi anak kita tapi kita lakukan cara-cara yang mungkin nampak disarankan di orang makan model koko, makan buah, makan itu gitu. Itu lain tak masuk ke syirik waktu ya. Oh, ya. Itu ya. Mohon penjelasannya ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bagian daripada usaha. Kalau tidak salah salah seorang dokter ahli dalam masalah ini dia bilang kalau seandainya anaknya pengen menjadi mendapat anak laki-laki, jadi napaknya harimau. Ibunya kambiang, istilahnya gitu. Apa? Bapaknya lebih diperbanyak makan daging, anak ibunya suruh diperbanyak makan sayur. Tapi kalau pengen menjadi anak produksi, balian. Induk banyak daging, apaknya banyak makan sayur. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, karena itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan dan itu tidak ada masalah insyaallah. Tidak termasuk syirik. Ya, dan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga kalau yang bertanya ke alun punya dapat anak produksi, ya mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan anak produksi ya. Kini ko yang terakhir ya karena waktu lah lari ya kan. Terakhir ini mama kadawan kan? Ya. Jadi dari awal tadi kamu ya kan lah menyebut bahwa karakter anak kau kan lingkungan banyak yang membantunya. Dia mungkin yang terkecil ke rumah tangga tuh ya. Kini kau kan modern anak awak kan awak tinggal di komplek. Tahu saya lah ya keadaan anak kini kok komplek kau banyak. Sehingga karena awak
ingin membentuk karakter anak tadi itu, aja ndak boleh anakku bergaul ya. So di luar tu anakku bebas lapih anu saya. Terjadilah kecil tetangga macam-macam. Nak bergaul lah, nak bermasyarakat lah. Apa sikap awak sebagai orang tua tu ya? Iya. Tentu pertama anak awak milik awak. Ya. Istilahnya adalah harapan awak untuk mengukuh. Dan ba'a awak menjadi anak awak ke depan, tentu ba'a keinginan awak. Ya. Harus tahu ilmunya. Kita bersabar. Ketika misalkan ada acara yang lain, kita bawa anak awak. Tetap berdiri pengawasan awak. Awak perkenalkan atau apa. Suruh anak awak kadang-kadang untuk memberi hadiah ke tetangga. Dilapin bebas sana ya? Anda bebas tidak bisa. Iya. Ya, bebas tidak bisa. Sebab itu akan mempengaruhi. Iya. Tapi perlu dikontrol. Jadi seni lah istilahnya. Seni. Awak pandai. Tak lebat dengan setogak. Iya. Sebab anak awak ini perlunya ini bergaul. Ya, mungkin you ketik ko tapi nanti banyak caranya bergaul. Kalau kini ko istilah ya kecakapan sosial lah. Boleh je tu. Jadi banyak cara ini berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Jadi tidak ada masalah. Jangan dah masuk asing saya kecil orang. Ya, pandai salah. Kau nyanyi kau anak aku aset lah. Aku aset awak, aset awak yang terbesar ya. Ayo, aset awak. Jadi bukan pandai awak. Iya. Itulah. Enak kan? Ada kaidah sampaikan kan? Itulah pemirsa. Karena adalah larwi juga malam kau bicara malam kau kita tutui lemah sebelum kita tutui kita sampaikan kepada pemirsa. Jadi kalau tak pandai mana bang duri, tak pacak ke dalam mato. Kalau tak pandai bermain budi, ame habis badan binasa. Itu lawak terhadap iya. Itulah pesan gitu. Ayo mama tutui lah cerita malam kau. Baiklah, dusanak pemirsa Suro TV dimanapun dusanak berada. Tiba kita di pujung acara. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita yang Allah menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan siang di Petungkek, malam di Pakalang. Karena malamlah lari juga, kalau dirantang misalnya panjang, elok kita pun tak boleh nyusingke. Ambo, Mama, Buya, jika manakan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Baiklah kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.